John Peter. Saya akan share screen. Oke, terima kasih pada Dr. John Peter, kemudian Bu Fani dan semua teman-teman panitia webinar kali ini. Ini sekarang giliran saya mengenai manajemen dari tumor kelenjar ludah. Jadi mungkin nanti lebih banyaknya lebih ke arah praktisnya, jadi supaya bisa diterapkan. Mengingat di sini saya lihat audiennya itu sangat beragam sekali, mulai dari dokter umum, spesialis sampai subspesialis. Mudah-mudahan mana yang bisa diambil pelajaran untuk kita semua kita jadikan pelajaran. Jadi kalau dilihat angkanya memang tumor kelenjar ludah itu tidak banyak, seolah-olah 2-4%. Tapi kalau itu dikalikan dari head and neck yang mendekati 500.000 per tahun, itu jumlah yang cukup besar. Dan memang biasanya pengalaman saya datangnya itu menular. Satu pasien misalkan parotis, nanti beberapa hari itu parotis terus gitu. Tapi betul berhenti lama gitu. Dan semua pasien dengan benjolan di kelenjar ludah itu tidak tentu merupakan suatu neoplasma, dia bisa merupakan non neoplasma atau bahkan kelainan yang lain, kelainan bawaan juga bisa. Kita ketahui bahwa kita memiliki 3 kelenjar ludah mayor, yaitu parotid, submandibular, dan sublingual. Kemudian di seluruh permukaan rongga mulut kita itu hampir semuanya kecuali di gingiva itu ada minor salivary gland. Nah, ini secara klinisnya. Ini kita secara klinis dulu supaya nanti untuk menghindari terlambat datangnya gitu. Benjolannya kalau di parotis kita lihat cukup besar, ini belum tentu ganas juga karena bromorficarcinoma bisa besar tapi jinak. Kemudian kelihatan kalau yang ini adalah parotis lobus profundus, itu bisa tampak sebagai pembesaran di tonsil sehingga dikira tonsilitis gitu, kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau besar sekali kita bisa melihat bedanya dari situ menonjol ke arah ini dari gland, ini dari maksila, dari submandible juga demikian. Kalau besar ini kelihatan jelas, tapi kita hendaknya mendiagnosisnya itu sudah bisa melihat itu pada saat masih kecil. Dan ini di struktur di submandible ini yang banyak kan kelenjar getah bening. Biasanya kita membedakannya dengan jadi yang di dalam rongga mulut, kalau kelenjar ludah itu terapannya sangat gampang karena ada ekornya yang kemudian lanjut menjadi muaranya itu ada di atas musculus mylohyoid. Yang ini sublingual. Secara klinis singkat saja, kemudian yang penting adalah tanda-tanda malignansi. Jadi agak khas di parotis. Parotis itu memiliki kapsul yang sangat kuat, mirip dengan kapsul Bison di liver. Kalau terjadi pembesaran yang cepat, maka dia akan menimbulkan regangan dan menimbulkan nyeri. Nah, ini jangan sampai kita salahkan dengan dianggap sebagai parotitis, gitu. Parotitis yang merupakan radang infeksi ataupun bakterial atau bukan. Itu memang menimbulkan rasa nyeri, tapi biasanya tidak disertai dengan panas atau demam. Kemudian kalau sebagaimana tanda keganasan yang lain itu selain tumbuhnya agresif, lebih cepat juga ada infiltrasi sampai metastasis. Jadi infiltrasi ini bisa ke arah luar, ke kulit seperti ini, atau ke saraf nervus facialis seperti pada pasien ini, sehingga menjadi asimetris, infiltrasi ke kulit. Kemudian yang ini bentuk yang tidak eksofitik, tapi lebih ke arah ulceratif. Biasanya pada tipe-tipe yang ulceratif ini lebih cepat terjadi infiltrasi ke nervus facialis. Kemudian ada pembesaran lymph node, itu tanda malignansinya. Pemeriksaan penunjang yang paling sederhana adalah ultrasonografi. Ini bisa membedakan antara nodul solut ataupun kistik. Akan tapi kita memang tidak bisa memastikan ini jinak atau tidak. Yang penting dengan USG itu kita bisa menentukan ini dari organ yang mana, itu yang pertama, kemudian silit atau kistik, kemudian kadang-kadang kita bisa menemukan ini subspesies malignan atau bukan,
Selain itu juga bisa untuk evaluasi lymph node-nya dari USG ini. Kalau USG-nya batasnya tidak jelas, kemudian vaskulernya banyak gini, nah ini yang kita curigai bahwa itu merupakan satu proses yang aktif, bisa ke arah malignansinya lebih besar dengan USG. Itu sederhana dan tidak mahal, di mana-mana ada. Kadang-kadang kita kedatangan pasien dengan benjolan di kelenjar ludah. Biasanya paling sering adalah di parotis atau submandible, yang pasien bilang ini kadang-kadang membesar, tapi kadang-kadang mengecil, kadang-kadang sakit. Itu perlu kita gali apakah ada riwayat keluar batu atau tidak di bawah lidah. Salah satunya sialulit itu bisa menimbulkan obstruksi pada salivary gland, baik itu parsial maupun total, apalagi kalau terjadi infeksi. Kalau ada seperti itu, kita curiga bahwa ada retention cyst. Jadi kita lihat bisa menggunakan pemeriksaan dengan sialografi. Ini agak jarang, tidak semua radiolog sekarang mau mengerjakan karena masalahnya cuma kandulnya yang tidak ada. Itu bisa melihat strukturnya. Kalau kita lihat di gambar ini, maka terjadi ada filling defect di sini, ada batunya di situ. Pemeriksaan sederhana tapi cukup membantu. Dengan foto sebenarnya kalau bayangan batunya termasuk opek, ini kelihatan. Kemudian kalau cukup besar baru kita menggunakan CT scan atau MRI, tapi biasanya kalau untuk di daerah head and neck untuk melihat yang berhubungan sama tulang, kita lebih menyukai CT scan. Jadi ini pada kasus-kasus tertentu saja. PET scan, apalagi PET scan ini tidak dianjurkan untuk diagnosa awal, akan tetapi lebih ke arah untuk surveillance seperti yang sudah dijelaskan sama Prof. Jagda tadi untuk head and neck juga. Kemudian jangan lupa torakoto, sekali lagi perlu kita berpikir kalau ada benjolan kita anggap kemungkinan besar ini malignan sebelum terbukti tidak. Dan kalau sudah malignan kita mesti mikirnya T, tumornya sendiri ada infiltrasi atau ekstensi yang cukup cepat atau tidak, kemudian ada node-nya atau tidak, ada M-nya, metastasenya. Untuk salivary gland ini yang bisa cukup sering adalah ke paru-paru. Kemudian yang jadi hebatnya pasien itu bisa bertahan hidup lama sekali dengan metastase di paru-paru, mirip sama tiroid. Kemudian FNAB ini para beberapa orang yang menekuni untuk FNA salivary gland tetap menganggap bahwa sulit. Paling tidak goalnya adalah menentukan bahwa ini dari salivary gland atau bukan, itu yang pertama. Yang kedua, bisa menentukan ini neoplasma atau tidak. Nah, itu untuk sebagai pintu awal kita terapi lanjutannya. Kalau non neoplasma kita terapinya ya neoplasma. Tapi kalau plasma akan berpikir bahwa ini mesti harus dilakukan tindakan operatif, misalkan seperti itu. Kemudian yang lebih penting adalah kalau kita bisa menentukan jinak maupun ganas. Tapi ini cukup susah untuk salivary gland, tidak segampang untuk FNA pada breast misalkan atau thyroid papularisea misalkan. Kemudian yang cukup penting juga adalah jangan melakukan atau mengirim FNA sebelum imaging. Harus imaging dulu supaya bisa jadi tuntunan untuk patolog untuk mengambil sampel mana yang akan diambil. Frozen section kadang-kadang dilakukan pada center yang ada fasilitasnya. Ini meningkatkan akurasinya. Jadi dilakukan kalau misalkan ada perbedaan antara ini klinis sama imagingnya, FNA tidak konklusif, baru kita ke frozen section. Dan itu kita lakukan kalau dengan frozen section ini kita bisa menentukan, oh ini kalau hasilnya jinak, operasinya misalkan marginnya boleh lebih sedikit atau close, kalau misalkan ganas kita harus lebih luas, atau untuk lymph node metastasenya durant op kita, oh ini kalau misalkan di subparotis node-nya positif kita harus melakukan diseksi, kalau tidak kita lakukan pemeriksaan ini. Maupun biopsi. Ini tentunya tetap ada tempatnya pada kasus-kasus yang inoperable, sehingga kita bisa melakukan pemeriksaan histopatologi. Kadang-kadang kita bisa memanfaatkan hasil histokimianya untuk melihat ekspresinya. Nanti akan menentukan terapi paliatifnya sebenarnya yang berkembang selain kemoterapi juga target terapi. Cuma dengan melakukan biopsi, baik incisional biopsi maupun core biopsi ini mesti kita hati-hati
kemungkinan cedera nervus facialisnya karena dengan adanya tumor itu arah atau jalannya nervus facialis dan cabang-cabangnya itu sering tidak normal sehingga rawan untuk terjadi luka. Inform consent yang penting supaya tidak terjadi masalah dengan pasiennya. Kemudian terapi. Jadi salivary gland itu termasuk menyenangkan dokter bedah karena sampai sekarang terapi primernya tetap merupakan operasi. Jadi baik mayor maupun minor salivary gland itu terapi utamanya adalah pembedahan selama masih operable tentunya. Superficial paroidektomi ini semua sudah cukup familiar dengan prosedur ini. Adalah ini operasi minimal untuk salivary gland tumor yang ada di area pre sama infraauricula tentunya. Jadi dilakukan untuk benign tumor atau malignan tapi yang masih awal, yang low grade, kemudian kurang dari 4 cm, kemudian tidak ada invasi secara lokal, baik itu ke kulit maupun ke bawahnya. Dan N-nya 0, nanti masih diperbolehkan untuk superficial paroidektomi. Kemudian ada yang melakukan juga pada tumor yang terbatas pada tail parotis untuk melakukan fungsional paroidektomi itu dengan mengambil eksisi luas, menghindari diseksi pada sarafnya. Jadi minimal kalau terapi yang pada superficial paroidektomi, sarafnya mesti harus dipreservasi dengan baik. Dan ini menjadi ketakutan kadang-kadang pasiennya. Kalau dokter bedahnya menjelaskan menakutkan, pasiennya biasanya lari karena takut wajahnya menceng. Jadi mungkin kita bisa memulai dengan memberikan penjelasan yang subjektif berdasarkan data, misalnya kemungkinan cederanya sekian persen, paling berdasarkan literatur. Tapi kalau misalkan dasarnya memang takut melakukan, biasanya cenderung untuk menjelaskannya itu yang menakutkan supaya pasiennya itu pindah aja gitu barangkali. Cuma ya seperti itulah. Oke, dan saraf itu harus dipreservasi untuk nasisnya Cina maupun ganas yang letaknya belum ada infiltrasi. Kemudian pada kasus yang ganas, khususnya yang nempel di sarafnya atau bahkan sebagian ada beberapa tumor parotis itu yang masanya extend di antara cabang-cabang facialis, baik dari lobus superficial ke arah profundus ataupun dari profundus ke arah superficial. Kalau seperti itu tidak ada pilihan, harus dilakukan paroidektomi total. Tentunya superficial dulu, kemudian preservasi sarafnya, baru dilanjutkan mengambil yang lobus profundus yang ada di bawah sarafnya ini. Dengan risiko cedera nervus facialisnya juga tentunya lebih besar karena meskipun kita nak motong pasti ini akan terjadi neuropraksi karena manuver kita untuk mengambil yang di bawahnya. Akan tetapi kalau Duranta op ternyata memang ada sarafnya yang terinfiltrasi secara makroskopik, maka tidak salah kalau kita melakukan pemotongan sarafnya, kemudian dipersiapkan dengan grafnya juga dari great auricular nerve yang kita biasanya ketemu pada saat awal membebaskan parotis dari sternocleidomastoid itu. Jadi tadi panjang lebar dijelaskan sama Prof. Cakra mengenai neck dissection. Jadi kalau clinical positif, apalagi confirm dengan FNA, kemudian atau pada saat Durant op kita lakukan nodule sampling, kemudian positif, maka tentunya kita lakukan neck dissection comprehensive. Khususnya ada yang berpendapat bahwa kalau sudah T3, T4 itu mesti dilakukan neck dissection. Ini merupakan masih kontroversi. Kemudian satu teknik yang mungkin sederhana sekali, ini saya lakukan sudah cukup banyak, saya lakukan, yaitu flap dari sternocleidomastoid. Ini bisa dilakukan untuk menutup defek setelah kita melakukan paroidektomi superficial maupun total. Biasanya di daerah di depannya telinga itu akan menimbulkan cekungan yang tidak bagus. Seperti contoh pada pasien yang pertama ini dulu ini tidak besar, cuma cukup besar, kasus yang residif, lakukan paroidektomi, kemudian saya tidak melakukan flap di sini, hasilnya ada cekungan. Secara kosmetik kurang bagus. Sedangkan pasien yang satu ini saya lakukan flap dari sternocleidomastoid. Prosedurnya sederhana, cuma butuh waktu beberapa menit, kita bisa melakukan melepas insersinya ini di mastoid, kemudian kita pindahkan ke depan.
Cuma hati-hati pada saat kita memotong bagian bawah di sini, jangan sampai terpotong nervus accessorius. Atau kita balik, artinya yang kita potong adalah bagian tengah. Otot ini kemudian kita gerakkan ke atas, itu juga bisa. Saya pernah mengalami nekrosis ototnya ini pada kasus yang saya balik. Jadi dari reverse itu 1 kali ada yang nekrosis sebagian. Jadi keuntungannya dengan melakukan manuver ini di flap dari sternocleidomastoid jatuh adalah kosmetiknya bagus, kemudian yang kedua kemungkinan Frey syndrome itu menjadi lebih sedikit. Ini antara sisa dari salivary gland, kemudian di situ tentunya ada saraf-sarafnya, saraf otonomnya, simpatis tidak kemungkinan untuk dia tumbuh, kemudian connect dengan kelenjar keringat di daerah preaurikular itu lebih sedikit karena ada ototnya ini. Manuver yang lain untuk mengurangi Frey syndrome adalah dengan flapnya yang pada waktu kita bikin flap ini jangan terlalu tipis. Itu bisa mengurangi Frey syndrome. Jadi Frey syndrome itu mungkin barangkali teman-teman dokter umum yang kurang familiar karena kasusnya memang jarang. Kalau misalkan orang itu makan, karena makan itu biasanya air ludahnya yang keluar, karena koneknya ini salah, konek dengan kelenjar keringat, maka yang keluar adalah keringat di daerah pipi, sehingga kadang-kadang mengganggu pada pasiennya. Nah, ini salah satu kalau misalkan kita ketemu dengan tumor di parotis lobus profundus, kemudian kita lakukan pemeriksaan baik klinis maupun imaging, ternyata batasnya bagus, dan apalagi kalau kita confirm bahwa itu benign, nah kita bisa melakukan approach dari intraoral. Malignan pun bisa sebenarnya, cuma mungkin harus marginnya lebih luas yang diambilnya. Kebetulan ini pleomorphic adenoma hasilnya, dan kita bisa melakukan pengangkatan tumor intraoral. Kalau misalkan hasilnya ternyata pre-op-nya klinisnya ganas atau memang confirm ganas, sering kita harus melakukan split mandibulotomi untuk mengambil lobus profundusnya. Kalau submandibular sama sublingual juga sama prinsipnya. Jadi kejadian keganasan pada tumor submandibular sama sublingual memang lebih sedikit, kira-kira sekitar 15%-an dari seluruh kelenjar ludah, tumor kelenjar ludah, tetapi 50% malignan. Sehingga biasanya kita perlakukannya untuk tindakan operasinya lebih luas, mengingat pemeriksaan bulan op-nya atau pre-op-nya untuk menentukan malignan atau tidaknya dari sitologi atau process section itu sulit, maka misalkan pada tumor kelenjar submandibular yang cukup besar, kita lakukan tidak hanya eksisi kelenjarnya saja, tapi diseksi. Artinya kita juga membersihkan kelenjar getah bening di submandibular. Jadi satunya kita bersihkan sekalian. Dengan membersihkannya itu minimal, kemudian kalau misalkan itu ternyata hasilnya malignan dan memang di tempat lain tidak ada penyakit beningnya, itu sudah cukup untuk satu level itu kita bersihkan. Kemudian kalau misalkan node-nya lebih bagus lagi, kalau node-nya ada yang positif dengan IOC, kalau misalkan ada atau cross section, maka kita pada saat itu juga bisa melanjutkan dengan next seksi sekalian. Ini ranula. Ranula itu memang jarang. Tapi kalau misalkan ada, kadang-kadang kita menganggapnya sebagai satu tumor submandibular. Apalagi kalau misalkan ini ada benjolan yang besar seperti ini. Ini sebenarnya adalah planging ranula. Itu ada kista retensi dari kelenjar ludah sublingual. Jadi ini bisa besar. Dari intraoral dia akan teraba atau tampak ada benjolan di bawah lidah, kemudian sampai ke bawah dia akan kelihatan ada benjolan di sini. Jadi yang penting di sini adalah bahwa ini adalah karena retensi kelenjar ludah. Sehingga kalau untuk operatifnya tidak perlu untuk membuka yang dari bawah. Yang dari atas kita bikin window parsial eksisi. Jadi misalkan seperti ini, kita ambil bagian yang ini, diambil eksisi elips gitu, kemudian dinding dalam kistanya kita jahitkan dengan mukosa bawah lidah itu. Sehingga aliran ludahnya itu tidak perlu lewat ductusnya, tapi langsung lewat lubang yang kita bikin seperti ini.
Dan ini jangan sampai luka yang satu ini akan menempel sama satunya, sehingga nanti buntu lagi. Harus dipertahankan supaya satu dengan pasir eksisi itu tidak ketemu, kemudian kalau diberikan drain sementara sampai terbentuk track-nya di sini. Itu minor salivary gland ini lebih jarang lagi, akan tetapi 75% atau lebih merupakan malignan. Sehingga jangan diremehkan kalau ada benjolan kecil di permukaan mukosa pipi, kemudian di gingiva atau di palatum gitu. Sehingga kita harus lebih agresif, lebih aware untuk itu. Bahkan untuk oral cancer juga demikian. Jadi sebagian besar pasien datang terlambat pada baik salivary gland atau sualida itu menganggap bahwa benjolannya ini sariawan biasa gitu. Pindah ke dokter satu juga, oh ini sariawan, ke dokter gigi sariawan juga, sehingga diberikan obat dan terapi sebagai APT. Ternyata setelah makin besar baru ketemu, disuruh temennya datang ke sana, atau ke sana, ternyata CA. Jadi kalau ada sariawan yang lokasinya tetap di situ, tidak pindah-pindah, tidak hilang-hilang lebih dari 1 bulan, itu sudah mesti harus aware bahwa itu adalah CA yang masih kecil, misalkan baik squamous maupun salivary gland. Jadi terapinya selalu, meskipun kita di awal kita belum confirm bahwa itu merupakan malignansinya, kita harus mempertimbangkan marginnya, ambil lebih luas. Kalau ada fasilitas potong beku, mungkin marginnya kita bisa lebih sedikit, kemudian kita periksakan, kalau misalkan memang malignan, kita perlu nambah margin lagi dengan membentuk eksisi yang seperti figura untuk radikalitasnya, baru kemudian kita jahit. Kalau nutnya ada ya seperti yang lainnya diseksi. Ini pada kasus residif, sekali lagi bahwa kelenjar ludah itu adalah kasus yang dah banget gitu istilahnya ya. Jadi kalau residif pun diusahakan ya operasi lagi, tentang nanti ada ajuvannya. Bahkan kalau perlu nerve-nya ini juga di sacrifice. Kemudian ada flap, tadi dijelaskan sama Prof, kita mesti memilih flap yang kita betul-betul familiar, yang bisa selain bagus untuk pasiennya juga bisa menghemat kerja kita. Kita bisa memilih salah satu saja yang kita dalami di situ, yang lainnya boleh mengerjakan juga yang lain, web yang lain. Tapi yang kita dalami untuk banyak kasus, misalkan yang advance kita pilih web yang satu kayak gitu, mikro atau orthopedical. Maaf dok, waktu tinggal 3 menit, Dokter Ari. Oke. Kemudian ini juga residif juga tetap dilakukan tindakan. Nanti mesti kalau residif mesti ada kasus-kasus yang residif ini ada ajuvannya pasca operasinya, baik radioterapi ataupun kemotargeterapi. Radioterapi pada salivary gland ini memiliki peran yang cukup signifikan karena pada CA salivary gland itu hampir semuanya ada indikasi untuk radioterapi. Jadi pada lokal advance, recurrent, high grade, preneural invasi, kemudian lobus porus parotis, marginnya mepet atau positif, kemudian ada lymph node saja juga indikasi untuk dilakukan radioterapi. Cuma ada sedikit aja yang tidak indikasi, itu pada mukoepidermoid CA yang low grade sama kystic carcinoma yang low grade. Yang lainnya perlu. Jadi tapi meskipun low grade, tapi kalau residif ya nanti pasca operasi harus radioterapi. Dan signifikan pengaruhnya untuk radioterapi sama tidak. Jadi KT4 80% lebih bagus daripada tanpa. Kalau ini close margin 95% lebih bagus ini kalau dibandingkan tanpa radioterapi. Demikian juga dengan yang lainnya. Jadi sangat signifikan pengaruhnya radioterapinya. Kemudian primary radioterapi ini pada kasus-kasus yang sedikit, yang kita memang betul-betul waktunya untuk tidak melakukan tindakan awal. Apa itu? Tentunya pada inoperable disease. Kemudian pasiennya tidak mau dioperasi. Tentunya kalau tidak mau kan tidak mungkin dipaksa, ya mau tidak mau ditawarkan tetap yang mungkin masih responsif adalah radioterapi atau unresectable. Kemoterapi ini pada salivary gland kurang begitu banyak berkembang, kemudian biasanya diberikan pada kasus-kasus yang residif atau metastase yang simptomatik. Seperti saya katakan tadi bahwa penderita dengan
yang sering metastase di paru, misalkan adenoid karsinoma atau silindroma, itu juga bisa metastase di paru, tapi orang itu bisa bertahan hidup bertahun-tahun dengan metastase di paru. Kemudian bisa metastase juga di perineural, lewat perineural sampai ke otak juga. Ini lebih agresif dibandingkan ke paru-paru. Jadi kemoterapi tidak rutin, pada kasus-kasus paliatif saja lebih banyak sekarang dilakukan. Jadi kalau misalkan bahkan dikatakan dengan atau tanpa kemoterapi sebenarnya tidak banyak beda pada salivary gland. Target terapi ini masih dalam pengembangan. Kita lihat bahwa ada beberapa salivary gland yang memberikan ekspresi pada HER2, pada EGFR, dan seterusnya. Dan ini merupakan mungkin harapan untuk kasus-kasus ke depannya, kalau banyak sampelnya, maka bisa dilakukan target terapi ini. Atau hormonal terapi juga pada beberapa kasus masih sedikit. Follow up penting, jadi ini pasca operasi tidak berhenti, setelah radioterapi mesti harus di follow up lebih teratur. Awalnya mungkin 3 bulan sekali, 6 bulan, setahun, atau kalau misalkan yang dokter bedahnya tidak memungkinkan follow up karena lokasinya jauh, kita bisa mengirim surat ke dokter layanan primer untuk melakukan follow up. Secara klinis, imaging untuk melihat baik lobor, gional maupun metastasisnya, itu rutin, paling tidak setahun sekali kita lakukan. Kemudian jangan lupa periksa TSH setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali, khususnya pada pasien yang pasca radioterapi, karena mesti ada gangguan fungsi tiroidnya pada sebagian kasus. Kemudian ini slide yang hampir terakhir, jadi pada salivary gland tetap sampai sekarang itu kasusnya adalah kasus bedah yang pembedahan merupakan pengobatan yang primernya pada kasus yang masih memungkinkan untuk dilakukan operasi. Kemudian sebagian besar perlu radioterapi pasca operasi, kemoterapi paliatif pada simptomatik yang metastasis, kemudian target terapi sedang ongoing penelitiannya. Penting adalah pre-op assessment, baik klinikal, imaging, sitologi. Penunjang itu yang non-invasif dulu. Imaging dulu baru biopsi. Kemudian intraoperatif reassessment. Ini juga penting seperti dikatakan Prof. Jagta tadi, yang melakukan palpasi itu adalah operatornya langsung. Untuk menilai ini operabilitasnya di mana, batasnya sampai di mana. Kadang-kadang kita perlu bantuan patolog untuk melakukan pemeriksaan bulan operasi untuk menentukan seberapa banyak atau luas kita operasinya. IHC bisa dilakukan setelah histopatologinya jadi pada beberapa kasus, dan ini mungkin kedepannya lebih banyak kalau sudah berkembang pakai terapi yang cocok untuk salivary gland. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ingat pandemi, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, ngopinya di rumah saja. Terima kasih, Dr.